Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Nina Kurniawati akan memaparkan analisis saya tentang studi kasus yang akan saya sampaikan. Saya Nina Kurniawati berasal dari SDN Cikadongdong, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Kasusnya adalah di perpustakaan sekolah, Rara sedang bertugas sebagai petugas piket kebersihan kelas. Saat sedang merapikan meja, ia menemukan sebuah dompet berisi uang di bawah kursi. Tanpa pikir panjang, Rara mengambil dompet tersebut dan menyimpannya di tasnya. Menganggap itu adalah rezeki nomplok karena tidak ada orang lain yang melihat. Beberapa saat kemudian, terdengar pengumuman dari Bu Sri, guru pustakawan, bahwa Nina, salah satu siswa kelas lain, kehilangan dompetnya saat membaca buku di perpustakaan. Tari yang kebetulan berada di perpustakaan sejak awal melihat jelas saat Rara mengambil dompet tersebut dan memasukkannya ke tas. Kini Rara menghadapi dilema. Di satu sisi, ia tahu bahwa dompet itu milik Nina dan kejujuran adalah nilai yang harus ditegakkan. Di sisi lain, Rara adalah sahabat dekatnya yang sering menolongnya dalam mengerjakan tugas dan berbagi bekal setiap hari. Jika Tari melaporkan hal tersebut atau menegur Rara, besar kemungkinan hubungan mereka akan rusak dan Rara tidak akan bersikap baik lagi padanya. Analisis saya adalah 1. Nilai yang saling bertentangan yaitu nilai moral, utamanya kebenaran yaitu kejujuran dan kesetiaan yaitu loyalitas. Kedua, pihak yang terlibat yaitu Tari, Rara, Nina, dan Bu Sri. 3. Fakta relevan. Rara mengambil dompet yang bukan miliknya. Tari adalah satu saksi yang melihat Rara mengambil dompet. Tari dan Rara adalah sahabat. Dompet yang hilang itu milik Nina. Ada pengumuman resmi tentang kehilangan dompet. 4. Pengujian benar atau salah. Tindakan Rara mengambil dompet adalah jelas salah. Ini adalah diuji dengan beberapa cara. Uji legal, mengambil barang yang ditemukan tanpa melaporkannya bisa dianggap melanggar hukum. Uji regulasi, tindakan ini bertentangan dengan nilai kejujuran yang diajarkan di sekolah. Uji intuisi, naluri Tari pasti mengatakan bahwa mengambil barang milik orang lain itu salah. Uji publikasi, jika Tari diam saja dan ceritanya tersebar di media sosial atau berita sekolah, ia akan terlihat sebagai orang yang tidak jujur dan ikut menyembunyikan kejahatan. 5. Pengujian paradigma benar lawan benar. Ini adalah dilema kebenaran lawan kesetiaan. Tidak ada pilihan yang sepenuhnya salah. Tari harus memilih antara melakukan hal yang benar atau tetap setia pada temannya. 6. Prinsip resolusi, berpikir berbasis hasil akhir atau in-based thinking. Keputusan yang diambil harus menghasilkan kebaikan terbesar bagi banyak orang. Mengembalikan dompet akan menguntungkan Nina dan menjaga integritas sekolah. Hal ini lebih baik daripada menjaga satu persahabatan yang didasarkan pada kebohongan. Berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking, Tari harus mempertimbangkan perasaan semua pihak. Peduli pada Nina berarti mengembalikan dompetnya. Peduli pada Rara berarti tidak membiarkannya melakukan kesalahan dan mendorongnya untuk bertanggung jawab. 7. Opsi kreatif dan bijak. Alih-alih langsung melaporkan Rara, Tari bisa melakukan pendekatan yang lebih bijaksana. Tari bisa mengajak Rara berbicara empat mata. Tari bisa mengungkapkan bahwa ia melihat Rara mengambil dompet itu dan menyarankan Rara untuk mengembalikannya secara sukarela kepada Bu Sri. Dengan cara ini, Tari memberikan Rara kesempatan untuk berbuat benar dan memperbaiki kesalahannya sendiri sambil tetap menempatkan kejujuran sebagai prioritas.
keputusan akhir, Tari sebaiknya mendekati Rara secara pribadi dan mengajaknya mengembalikan dompet. Jika Rara menolak, Tari harus tetap melaporkan kejadian tersebut kepada guru, karena kejujuran harus lebih diutamakan daripada persahabatan yang tidak sehat. 9. Pelajaran yang didapat. Pelajaran dari kasus ini adalah bahwa persahabatan sejati dibangun di atas kejujuran dan kepercayaan. Menghadapi situasi sulit dengan berani dan berprinsip akan menguatkan karakter dan integritas seseorang. Keputusan ini juga mengajarkan bahwa membantu teman bukan berarti membiarkannya berbuat salah, melainkan membimbingnya kembali ke jalan yang benar. Itulah analisis saya terhadap kasus yang ada di LMS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.